Pemirsa, Anies Baswedan memang batal jadi salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Namun Anies efek diprediksi akan masih mendominasi suasana kebatinan pemilih Jakarta saat ini. Berdasarkan sejumlah survei adalah fakta pemilih Anies di Jakarta hampir 50% suara. Suara pemilih Anies pun dapat dikategorikan beragam, mulai dari ibu-ibu, pecinta sepak bola, hingga generasi muda. Lantas, mampukah RK Suswono, Pramono Ranu, dan juga Darmakun mengubah gerbong suara Anies ke pihak mereka? Ceruk suara Anies yang dahsyat kini diperebutkan oleh ketiga Cagup-Cawagup Jakarta. Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Kunwardana harus berjibaku untuk meluluhkan hati pemilih Jakarta yang hingga saat ini masih fanatik memberi dukungan kepada Anies. Lantas, mampukah RK Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun mengubah gerbong suara Anies ke mereka? Kita juga apresiasi sekali, luar biasa. Ini orangnya udah nggak ikut berlaga, masih dibicarakan dan masih diperebutkan suaranya. Itu artinya kan memang aspirasi rakyat itu maunya Anies Baswedan, walaupun beberapa partai tidak menginginkan hal itu dan akhirnya mengalihkan dukungan. Tapi yang pasti sampai hari ini kita masih belum bisa mendengar visi misi dan apa yang mau dilanjutkan oleh beberapa paslon ini, dan apakah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, apakah tidak sesuai. Kita masih menunggu bagaimana mereka nantinya bisa membuat janji kerja atau kontrak politik untuk para pendukungnya Pak Anies yang memang menginginkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies dilanjutkan untuk bisa diperbaiki lagi. Perlu lihat juga bagaimana mereka selama ini memimpin. Karena hal sekedar janji tapi tidak punya kemampuan eksekusi, itu kan percuma jadinya. Kita bisa lihat juga siapa yang bisa melanjutkan dan mengeksekusi. Karena ada juga ya mana gubernur yang sekedar janji belum bisa mengeksekusi, ada juga memang yang belum berpengalaman dalam bergerak atau memimpin sebuah daerah. Nah, itu mesti kita lihat dulu. Pada hari ini nih ya, itu ada tren yang mengatakan Pilkada DKI Jakarta ini menyebalkan, dan karena itu anak abah tusuk tiga-tiganya misalnya. Itu sesuatu gerakan yang sedang jalan pada hari ini, menyebalkan lalu tusuk tiga-tiganya. Saya tidak mempromosikan apapun, saya sedang menyampaikan fakta. Dan kalau itu dinilai pada hari ini, maka betul akan ada yang menang dengan suara yang relatif kecil ya. Kalau pada hari ini. Adakah pendekatan khusus yang dilakukan ketiga paslon demi merebut suara yang tak bisa dianggap enteng tersebut? Tim dari paslonnya independen itu lintas partai, lintas apa, siapapun gitu yang mau bergabung pada kami. Dan saya yakin yang tadinya pengikutnya Mas Anies itu, saya kira mereka juga udah mengetahui apa yang kami perjuangkan. Kami memperjuangkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu universal. Perlu diperhatikan publik bahwa kemunculan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta yang bertujuan atau ingin menjadi Jakarta lebih menyala gitu kan ke depan ini, tujuannya dan merepresentasikan apa, mewakili apa, ini akan mewakili semua golongan di Jakarta. Dia akan berdiri kepada semua golongan di Jakarta, semua penduduk Jakarta yang sangat majemuk, termasuk tokoh-tokohnya. Maka dari itu saya melihat sejauh ini Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sudah mengunjungi dan bertemu gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Aspirasi. Termasuk Mas Anies. Dalam pembangunan Jakarta ke depan, kita harus fokus kepada akselerasi pembangunan. Dan menariknya, pemilih di Jakarta ini sangat rasional. Ya, sangat rasional. Jadi mereka akan melihat, pertama, rekam jejak. Yang kedua adalah apa gagasan yang akan dibawa, yang ditawarkan kepada warga Jakarta. Sehingga inilah yang akan menjadi guidance, menjadi pedoman bagi warga Jakarta akan memilih pemimpinnya ke depan. Tim TV One mengabarkan.